Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Khalil As'ari SE. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Islam Nurul Gholam, wabil khusus Kiai Muhammad Ali Al-Bari, yang kami hormati seluruh pendamping madrasah atau sekolah di Kabupaten Sampang yang ikut hadir dalam acara workshop literasi, serta panitia OSIS OTIM, organisasi siswa intra madrasah Aliyah Nurul Gholam, OSIS SMP Islam Nurul Gholam, dan semua peserta dari berbagai macam sekolah dan madrasah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop literasi sehari. Insya Allah akan berakhir sampai setelah asar. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kenapa kita mengadakan workshop literasi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah mendongkrak kemampuan siswa dalam bidang literasi. Dongnya acara ini dianggap sukses nanti ketika 5 bulan ke depan ada terbitan dari siswa MA atau SMA Kabupaten Sampang, sehingga kami bisa menampung tulisan dan kita akan kirimkan ke penerbit selama itu layak. Atau jika tidak layak, kita akan evaluasi bersama-sama. Kebetulan yang kita undang adalah praktisi, pelaku di Jogja, Jombang, dan beberapa daerah yang banyak bicara tentang literasi hari ini. Termasuk kita undang yang muda-muda, karena kalau muda setidaknya proses kreatif itu bisa nyantol kepada teman-teman yang masa-masa sekolah. Ada novelis, ada blogger, kita datangkan, dan ini adalah membicara dalam skala nasional. Rata-rata bukunya sudah di atas angka 10 dan beberapa bestseller juga. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, saya masih memahami, mungkin ini klasik, bahwa madrasah atau sekolah yang baik menghasilkan siswa-siswi peserta didik yang baik itu ketika di sekolah atau madrasah itu ada 2 unsur. Satu, ada kemungkinan lulusan kita itu menjadi baik karena memang gurunya baik, profesional, mengajar dengan hati, dan tentunya up to date. Satu kemungkinan itu bisa salah, tapi kemungkinan yang kedua bisa benar, yaitu di sekolah itu mempunyai banyak referensi. Bisa jadi sekolah itu gurunya biasa-biasa saja, tapi referensinya banyak sehingga dibaca oleh para siswa, sehingga mampu merubah perilaku seseorang. Karena mau tidak mau tulisan itu
bisa merubah seseorang dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari sesuatu yang negatif menjadi lebih positif. Termasuk saya. Saya ini pencinta buku, tapi bukan penulis. Ya, buku apa saja saya baca. Saya memberikan penilaian pribadi terhadap perempuan itu ketika menjadi positif setelah membaca Gadis Pantai miliknya Pramudia Anantatur pada tahun 2000. Bagaimana sisi laki-laki saya ini berubah drastis ketika melihat perempuan setelah membaca bukunya Perang. Baru setelah itu semua buku Perang saya habiskan itu pada tahun 2000-an itu. Nah, itu kecintaan awal pada dunia tulis. Ada Dokter Zhivago judulnya, juga diterbitkan oleh Leo Tolstoy, itu banyak berubah masyarakat dunia, sehingga kita tahu banyak penulis-penulis yang baik di Indonesia. Saya sendiri karena mungkin termasuk generasi itu, bukan generasi milenial, ada beberapa tokoh yang menjadi idola. Ada Rusdi Madari, kebetulan penulis dari Madura yang ada di Jember, ini sudah meninggal. Terus ada Mas Sulak, ya, AS Laksana, itu juga pujaan saya. Dua penulis ini berbeda pendapat tentang teori menulis. Rusdi Madari mengatakan menulis itu mudah. Udah apa saja tulis saja. Karena apa? Teori menulis itu seperti naik sepeda katanya. Mana ada teori naik sepeda? Ya sudah, naik saja, setelah itu tahu jatuh, baru bisa paham. Yang kedua, kata AS Laksana, menulis itu tidak mudah gitu. Ya, menulis itu sulit gitu lah. Apalagi kalau kita memang mau betul-betul fokus kepada dunia penulisan. Ya. Dua orang ini adalah dua yang sama-sama besar yang saya cintai dan sama-sama memberikan banyak inspirasi. Nah, sehingga kita kemana nantinya? Karena arah kebijakan pemerintah hari ini di tangan Bapak Nadiem, insya Allah kepada literasi yang akan dominan. Sehingga ketika Kabupaten Sampang ini tidak menangkap secara baik, apalagi sekolah-sekolah yang ada di desa hanya berpikir sesuatu yang sifatnya material saja, kita tidak akan mendongkrak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, itu saja dari kami. Harapannya acara ini bisa dinikmati secara maksimal, karena nanti makan siang juga akan kita berikan secara gratis. Alhamdulillah banyak support, banyak bantuan dari teman-teman di luar kabupaten sana yang membantu kita. Andaikan tidak ada support dana dan yang lain sebagainya, kita tidak akan bisa menyelenggarakan acara ini secara baik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Sekolah kami ada di desa, tapi cita-cita kami besar. Semoga dari Kedungdung kita memberikan kontribusi yang baik terhadap negara ini. Ya, bukan hanya Nurul Tolong saja, tapi semua sekolah atau madrasah yang ada di Kabupaten Sampang. Mungkin itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.